bertemu di ibadah online KBTK Kristen Karang Kudus Yogyakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyebutkan moto ibadah kita terlebih dahulu. Christ like kids, love Jesus and be like Him. Nah anak-anak, ada dua teman kita yang akan menyebutkan moto ibadah kita. Ada Joakim dari K13 dan David dari K12. Love Jesus and be like Him. Love Jesus and be like Him. Anak-anak, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah David and Jonathan. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Anak-anak, kita bangkit berdiri ya. Anak-anak, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya siapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ada teman kita, Satya dari K2 yang akan memimpin kita untuk memberikan persembahan. Mari teman-teman, bawalah persembahan terbaikmu untuk Tuhan. Anak-anak, kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Berilah yang Baik. Mari anak-anak kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lucy. Kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian Kubuka Alkitab. KBTK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Miss Lucy akan bercerita tentang Daud dan Yonatan. Dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 42. Nah, anak-anak, siapa pernah nonton film Petualangan Dora? Wow, ada ya. Nah, Dora ditemani siapa ya kalau dalam petualangan film itu? Ya, Dora punya teman namanya Boots. Boots adalah monyet yang pintar. Dora suka melakukan petualangan kemanapun. Pasti di situ ada temannya siapa? Boots. Ya, pasti ada Dora, ada Boots. Nah, karena mereka bersahabat. Nah, hari ini anak-anak juga akan melihat dua orang yang bersahabat yang ditulis dalam Alkitab. Miss Lucy akan mengajak anak-anak untuk mempersiapkan hati dan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daud dan Yonatan. Daud adalah seorang gembala dan juga seorang pemain musik yang hebat. Saat Raja Saul sedang sedih, Daud sering memainkan musik untuk Raja Saul supaya Raja Saul terhibur. Daud kemudian bersahabat dengan Yonatan anak Raja Saul yang adalah putra mahkota. Yonatan memberikan jubahnya, ikat pinggangnya, panahnya, dan juga pedangnya kepada Daud sebagai tanda kasih persahabatan. Daud ini sering dikirim oleh Raja Saul untuk berperang, dan Daud selalu menang. Orang-orang melihat Daud sebagai seorang yang sangat pemberani dan menganggap Daud sebagai pahlawan perang yang hebat melebihi Raja Saul. Raja Saul menjadi cemburu dan iri terhadap Daud. Saul marah kepada Daud.
Suatu hari, Raja Saul ingin membunuh Daud. Dia mencoba melemparkan tombaknya ke Daud, tapi Daud berhasil menghindar. Akhirnya, Daud dan Yonatan pun bertemunya secara sembunyi-sembunyi. Yonatan berjanji bahwa ia akan memberitahu Daud jika Daud dalam bahaya. Yonatan akan mengirim tanda rahasia kepada Daud keesokan harinya jika ia dalam bahaya. Raja Saul marah dan ia memerintahkan pasukannya, juga Yonatan anaknya, untuk membunuh Daud. Yonatan kemudian pergi ke padang tempat Daud bersembunyi. Dia memerintahkan pelayannya untuk mengumpulkan panah yang dilepaskan Yonatan sebagai tanda rahasia untuk Daud, yang artinya bahwa Daud berada dalam bahaya. Ketika pelayan Yonatan pergi, Daud kemudian keluar dari persembunyiannya. Yonatan dan Daud saling berpelukan dan mereka menangis bersama. Mereka tahu bahwa mereka harus berpisah. Tetapi mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap akan menjadi sahabat sejati. Mereka juga berjanji akan saling menjaga anak-anak mereka jika salah seorang dari mereka dipanggil Tuhan lebih dulu. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, mereka harus berpisah dan tidak bisa bebas bertemu lagi, karena Saul ingin membunuh Daud. Tetapi mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi sahabat yang setia, bahkan sampai kepada keturunannya. Sahabat yang setia itu tidak saling melukai dan juga tidak saling menyakiti. Sahabat yang setia itu saling mendoakan satu sama lain. Dan Daud membuktikan janjinya kepada Yonatan. Saat Yonatan meninggal ya di medan perang, Daud mencari anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Dan Daud membawa Mephiboset untuk tinggal bersamanya. Wow, hebat ya Daud, memang sahabat yang setia. Nah, sungguh indah sekali persahabatan di dalam Tuhan. Anak-anak juga harus demikian ya. Dengan teman atau sahabat anak-anak, anak-anak juga harus mengasihi dengan tulus. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Misalnya ada teman si A atau si B. Terus dia pilih-pilih, aku mau sama ini aja, sama itu aja. Aku tidak mau sama yang itu. Karena dia itu hitam, rambutnya keriting. Wah, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh anak-anak ya. Anak-anak harus memberi teladan seperti Daud dan Yonatan ya. Bersahabat seperti Daud dan Yonatan yang sangat setia ya. Miss Lucy mau mengajak anak-anak agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, setia pada sahabatnya seperti Daud dan Yonatan. Oke? Oke, pasti anak-anak pintar semua ya. Oke anak-anakku, mari kita menghafal ayat dulu ya. Ayat hafalan kita. Yuk, tirukan Miss Lucy ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, in English, Proverb 17 verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Nah anak-anak, tadi Miss Lucy sudah mengucapkan ayat hafalan, tetapi belum ada gerakannya. Nah,
Anak-anak, teman-teman kita akan bersama mengucapkan ayat hafalan dengan gerakan. Anak-anak ikuti ya, Amsal 17 ayat 17. Yuk. Amsal 17 ayat 17. Selasa mau kasih tiap waktu dan menjadi seorang saudara dan kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menatasi setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anak sudah mendengar cerita tentang Daud dan Yonatan. Kiranya anak-anak juga bisa belajar untuk yang pertama, tidak memilih-milih teman seperti Daud dan Yonatan. Yang satu seorang gembala domba, sedangkan yang satunya adalah putra mahkota raja. Mereka tetap bisa berteman dan saling mengasihi. Yang kedua, teman yang baik itu setia menjaga janjinya. Daud menepati janjinya untuk tetap mengasihi anak Yonatan meskipun Yonatan sudah meninggal. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Bapa, terima kasih.